Halo semua, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang segi empat. Nah, ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas di sini. Yang pertama, apa itu segi empat? Lalu yang kedua, apa saja jenis segi empat? Dan yang ketiga, bagaimana mengetahui luas dan keliling segi empat? Kita ke topik yang pertama dulu ya. Apa itu segi empat? Segi empat adalah poligon bidang yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Atau bisa juga disebut suatu bangun datar yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Lalu kita ke topik pembahasan yang kedua. Apa saja jenis segi empat? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah bangun datar di bawah ini merupakan suatu segi empat? Ya, bangun datar tersebut merupakan suatu segi empat karena bangun datar tersebut dibentuk dari 4 sisi dan keempat sisi tersebut saling berpotongan pada satu titik. Bangun datar yang seperti ini disebut dengan persegi. Bagaimana dengan bangun datar yang satu ini? Bangun datar yang satu ini bukan merupakan suatu segi empat. Mengapa? Karena meskipun bangun datar yang satu ini memiliki 4 sisi, tetapi tidak semua sisi-sisi tersebut berpotongan di satu titik. Kita lanjut ke bangun datar yang berikut ini. Bangun datar berikut ini merupakan suatu segi empat karena memiliki 4 sisi dan keempat sisi tersebut berpotongan di satu titik. Bangun datar segi empat yang seperti ini dinamakan dengan persegi panjang. Lalu bagaimana dengan bangun datar berikut ini? Bangun datar berikut ini bukan merupakan suatu segi empat. Bangun datar ini merupakan dua buah segitiga yang memiliki besar yang sama. Kalau bangun datar yang berikut ini merupakan suatu segi empat. Biasanya disebut dengan jajar genjang. Bangun datar yang satu ini juga merupakan suatu segi empat. Biasanya disebut dengan trapesium. Bagaimana dengan bangun datar satu ini? Bangun datar tersebut merupakan suatu segi empat, yaitu suatu segi empat tidak beraturan. Lalu bagaimana dengan bangun datar tersebut? Bangun datar tersebut merupakan suatu segi empat, biasa disebut dengan belah ketupat. Bangun datar yang satu ini merupakan segi empat, biasa disebut dengan layang-layang. Nah, secara ringkas, pembahasan kita tadi bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Silakan disimak. Nah, sekarang kalian pasti penasaran kan, mengapa segi empat tersebut sama-sama segi empat, tetapi kok penamaannya berbeda-beda ya? Mari kita bahas. Yang pertama, persegi. Persegi adalah suatu persegi panjang yang memiliki semua sisi yang sama panjang. Sifat-sifatnya yaitu, sifat yang pertama, semua sisinya sama panjangnya. Sifat yang kedua, semua sudutnya sama besarnya, yaitu 90 derajat. Sifat yang ketiga yaitu diagonalnya saling tegak lurus. Dan sifat yang terakhir yaitu persegi memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Berikutnya kita lanjut ke persegi panjang. Persegi panjang adalah segi empat yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Perhatikan gambarnya ya. Sifat yang pertama yaitu sisi yang di atas dan sisi yang di bawah itu sejajar dan sama panjang. Begitu juga dengan sisi yang di sebelah kanan dan sebelah kiri juga sejajar dan sama panjang. Lalu sifat yang kedua yaitu keempat sudutnya memiliki besar yang sama, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Sifat berikutnya yaitu persegi panjang memiliki 2 diagonal yang sama panjangnya. Dan sifat yang terakhir yaitu suatu persegi panjang memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Segi empat berikutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah suatu segi empat yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Apa saja sifat-sifatnya? Sifat yang pertama yaitu sisi yang di atas dan sisi yang di bawah memiliki panjang yang sama dan kedua sisi tersebut sejajar. Begitu juga dengan sisi yang di sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki panjang yang sama dan sejajar juga. Lalu, sifat yang kedua yaitu sudut-sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama. Dan sifat ketiga yaitu kedua sudut dalam sepihak pada jajar genjang memiliki jumlah 180 derajat. Segi empat berikutnya yaitu trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat satu pasang sisi sejajar. Sifat-sifatnya apa saja? Sifat yang pertama yaitu memiliki satu pasang sisi sejajar. Biasanya letaknya di atas dan di bawah seperti yang ada pada gambar.
Sifat yang kedua yaitu kedua sudut dalam sepihak memiliki jumlah 180 derajat. Sifat yang ketiga yaitu keempat sudutnya bila dijumlahkan besarnya yaitu 360 derajat. Bangun berikutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan kedua diagonal bidangnya saling tegak lurus. Bangun belah ketupat memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu keempat sisinya memiliki besar yang sama. Sifat yang kedua yaitu kedua diagonal pada belah ketupat saling tegak lurus. Sifat yang ketiga yaitu sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Sifat yang keempat yaitu sudut-sudut dalam sepihaknya jika dijumlahkan memiliki besar 180 derajat. Bangun berikutnya yaitu layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan dua diagonal bidang yang saling tegak lurus. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, bila kita lihat pada gambar yang sudah ada tersedia, panjang sisi yang ada di kanan atas sama dengan panjang sisi yang ada di kiri atas. Begitu juga panjang sisi yang ada di kanan bawah sama dengan panjang sisi yang ada di kiri bawah. Lalu sifat yang kedua yaitu memiliki satu pasang sudut yang berhadapan sama besar. Sifat yang ketiga yaitu memiliki dua diagonal dan kedua diagonalnya tersebut saling tegak lurus. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang beberapa macam jenis bangun datar segi empat dan sifat-sifatnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari luas dan keliling masing-masing bangun datar tersebut. Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas suatu bangun datar merupakan suatu daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. Nah, sekarang kita mulai dengan bangun pertama, yaitu persegi. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Mari kita lihat nomor 1. Gambar persegi pertama tersebut memiliki panjang sisi 1. Nah, bagaimana kita mencari kelilingnya? Yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, bagaimana dengan luasnya? Sama saja dengan kita menghitung banyak kotak pada gambar, yaitu 1. Kita beralih ke nomor 2. Gambar persegi di nomor 2 memiliki panjang sisi 2 ya. Lalu kelilingnya kita bisa mendapatkan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Lalu luasnya atau banyak kotaknya yaitu 1, 2, 3, 4, 4. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 3. Kita lihat gambar persegi di nomor 3. Panjang sisinya yaitu 3. Kelilingnya didapat 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 4 dikali 3 atau sama dengan 12. Lalu luasnya sama dengan kita menghitung banyak kotak kecilnya, yaitu ada 9. Nah, dari ketiga contoh persegi yang ada pada tabel, kita bisa sama-sama menyimpulkan bila ada persegi dengan panjang sisinya S, maka kelilingnya kita bisa menghitung dengan 4 dikali S. Dan luasnya kita bisa dapat dari S dikali S atau S kuadrat, dengan S merupakan panjang sisi persegi tersebut. Kita beranjak ke bangun persegi panjang. Mari kita lihat gambar persegi panjang di nomor 1. Panjang sisi yang panjang yaitu 2 dan panjang sisi yang pendek yaitu 1. Kelilingnya kita bisa dapatkan dengan menjumlah semua panjang sisinya yaitu 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1, atau bisa kita tulis 2 dikali dalam kurung 2 ditambah 1 sama dengan 6. Dan bagaimana cara menghitung luasnya? Menghitung luas sama dengan menghitung banyak kotak yang ada pada gambar. Dalam hal ini, banyak kotaknya yaitu 2. Lalu kita beralih ke persegi panjang nomor 2. Persegi panjang tersebut, panjang sisi yang panjang yaitu 3, dan panjang sisi yang pendek yaitu 1. Kelilingnya kita bisa dapatkan dari 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1, atau bisa ditulis 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 1, sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu luasnya atau banyak kotak kecil pada persegi panjang nomor 2 tersebut yaitu 3, atau bisa kita lihat 3 dikali 1 sama dengan 3. Berikutnya kita ke persegi panjang nomor 3. Panjang sisi yang panjang yaitu 3 dan panjang sisi yang pendek pada persegi panjang tersebut yaitu 2.
kelilingnya, yaitu 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu untuk luasnya, sama dengan kita menghitung banyak kotak kecilnya, yaitu 6. Atau kita bisa lihat pada gambar persegi panjang tersebut 3 dikali 2, yang sama dengan 6 juga. Nah, berdasarkan ketiga contoh yang sudah kita bahas tadi bersama-sama pada gambar persegi panjang, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa bila ada persegi panjang dengan panjang sisi yang panjang itu P dan panjang sisi yang pendeknya itu L, kelilingnya sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Dan luasnya didapat dari P dikali L. Mudah ya? Kita lanjut ke segi 4 berikutnya. Segi 4 berikutnya yaitu jajar genjang. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada suatu jajar genjang dengan panjang sisi yang di bawah atau panjang alas kita ibaratkan dengan A, dan tinggi jajar genjang tersebut kita ibaratkan dengan T, dan panjang sisi yang di sampingnya itu kita misalkan dengan C. Lalu, bangun jajar genjang tersebut kita potong tepat di yang ditunjukkan oleh garis titik putus-putus merah. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Setelah terpisah begitu, lalu kita coba pindahkan segitiga hijaunya dari sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan dan kita dempetkan di situ. Nah, sehingga kita mendapatkan bangun yang seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa setelah dilakukan sedemikian rupa, terbentuklah suatu persegi panjang seperti pada gambar berikut. Luas persegi panjang tersebut yaitu panjang dikali lebar. Bila kita lihat pada gambar, panjangnya yaitu A dan lebar persegi panjang kita misalkan dengan T, sehingga luas persegi panjang tersebut yaitu A dikali T. Luas persegi panjang tersebut sama dengan luas jajar genjang, ya kan? Karena tadi hanya dipotong dan digeser saja, tidak dikurangi ataupun ditambah, sehingga luas jajar genjang yaitu A kali T, dengan A merupakan panjang alas jajar genjang dan T yaitu tinggi jajar genjang. Lalu bagaimana dengan kelilingnya? Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut, sehingga didapatkan keliling jajar genjang tersebut yaitu 2 dikali dalam kurung A ditambah C. Sehingga sampai sini kita bisa menyimpulkan bahwa bila ada gambar jajar genjang yang seperti ini, dengan A yaitu panjang alasnya, T merupakan tinggi jajar genjang tersebut, dan C merupakan panjang sisi yang ada di samping itu, kita bisa mendapat keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah C, dan luas sama dengan A dikali T. Nah, sampai sini jelas ya. Berikutnya kita ke bangun trapesium. Secara umum terdapat 3 jenis trapesium, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sebarang. Nah, kita untuk pembelajaran kali ini kita mengambil trapesium sama kaki. Mari kita perhatikan gambar trapesium sama kaki yang ada di layar. Pada trapesium tersebut, panjang alasnya kita misalkan dengan B, lalu panjang sisi yang di atas kita misalkan dengan A, lalu tinggi trapesium kita misalkan dengan T, dan panjang sisi-sisi yang ada di samping kita misalkan dengan C. Nah, sekarang kita coba potong bangun trapesium tersebut tepat di garis putus-putus merah. Nah, setelah dipotong akan menghasilkan 2 bangun datar seperti pada gambar berikut ini. Nah, untuk mengetahui panjang alas segitiga biru didapat dari panjang alas trapesium yang tadi atau B dikurangi sisi yang di atas dikurangi A dibagi 2, karena ada 2 segitiga yaitu yang kanan dan yang kiri, sehingga panjang alas segitiga biru yaitu B dikurangi A dibagi 2. Nah, kemudian setelah sudah seperti ini, kita akan menggeser dan memutar segitiga biru dari sebelah kiri ke sebelah kanan dengan posisi seperti gambar berikut ini. Nah, diperoleh bangun persegi panjang dengan panjang A ditambah dalam kurung B dikurangi A dibagi 2, dan lebar persegi panjangnya tersebut yaitu P. Luas persegi panjang tersebut yaitu panjang dikali lebar. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa luas persegi panjang tersebut sama dengan luas trapesium yang di awal tadi, iya kan? Karena kita tidak mengurangi ataupun menambah. Karena yang kita lakukan tadi hanya memotong dan menggeser-geser. Sehingga luas trapesium yaitu luas sama dengan panjang persegi panjang dikali lebar persegi panjang. Sama dengan A ditambah dalam kurung
B dikurangi A dibagi 2 dikali T sama dengan 2A ditambah B dikurangi A dibagi 2 dikali T sama dengan A ditambah B dibagi 2 dikali T, sehingga didapatkan luas trapesium sama dengan A ditambah B per 2 dikali T. Lalu bagaimana dengan kelilingnya? Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Sehingga pada trapesium, keliling sama dengan A ditambah B ditambah panjang sisi samping kanan ditambah panjang sisi di samping kiri. Nah, sampai sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika diberikan suatu trapesium dengan A merupakan panjang sisi yang di atas, B merupakan panjang alas trapesium, T merupakan tinggi trapesium, dan terdapat juga panjang sisi yang di kanan dan yang di kiri, maka bila kita ingin mengetahui keliling trapesium, yaitu sama dengan A ditambah B ditambah panjang sisi di samping kanan ditambah panjang sisi di samping kiri. Dan untuk luas trapesium kita bisa mendapatkan dengan A ditambah B dibagi 2 lalu dikali T. Nah, begitulah asal-muasal rumus keliling dan rumus luas bangun trapesium. Berikutnya kita beralih ke bangun belah ketupat. Perhatikan gambar berikut ini. Diberikan suatu belah ketupat dengan panjang diagonal 1 kita misalkan sebagai D1, panjang diagonal 2 kita misalkan sebagai D2, dan panjang sisi belah ketupat kita misalkan dengan S. Nah, kemudian belah ketupat tersebut kita coba potong sesuai dengan garis merah yang ada pada gambar. Nah, setelah dipotong akan menghasilkan seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan memisah-misahkan perbagian menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya, segitiga hijau dan segitiga biru kita pindahkan ke sebelah kanan dan kita putar arahnya. Sehingga didapat suatu persegi panjang seperti pada gambar. Nah, seperti ini ya persegi panjang yang terbentuk. Bila ditanya luas persegi panjangnya, nah luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar persegi panjang. Nah, panjang persegi panjangnya kita bisa lihat di gambar yaitu D2. Dan lebar persegi panjangnya yaitu setengah dikali D1. Sehingga luas persegi panjang tersebut yaitu D2 dikali setengah D1. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa luas persegi panjang tersebut sama dengan luas belah ketupat. Ada di awal tadi kan, karena kita hanya memotong dan menggeser posisinya dan kita tidak menambahkan atau mengurangi sedikit pun. Sehingga luas belah ketupat yaitu D2 dikali setengah D1. Atau bisa kita tulis setengah kali D1 dikali D2. Dengan D1 merupakan panjang diagonal 1 dan D2 merupakan panjang diagonal 2. Kemudian bagaimana dengan kelilingnya? Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Nah, pada belah ketupat yang ditunjukkan tadi, panjang sisinya yaitu S, dan kita juga telah mengetahui pada sifat belah ketupat bahwa semua sisi belah ketupat memiliki panjang yang sama. Dalam hal ini yaitu panjangnya S, sehingga kelilingnya sama dengan 4 dikali S. Nah, sampai sini kita bisa menyimpulkan bahwa bila diberikan suatu bangun belah ketupat dengan D1 merupakan panjang diagonal 1, lalu panjang diagonal 2 kita misalkan D2, dan panjang sisinya kita misalkan S, maka keliling belah ketupat yaitu 4 dikali S, dan luasnya sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Nah, itulah asal mula rumus keliling belah ketupat dan rumus luas belah ketupat. Berikutnya kita akan ke bangun layang-layang. Mari kita perhatikan gambar layang-layang berikut ini. Pada layang-layang tersebut, panjang diagonal 1 kita misalkan dengan D1, panjang diagonal 2 kita misalkan dengan D2, lalu panjang sisi di kiri atas dan kanan atas kita misalkan A, dan B merupakan pemisahan dari panjang sisi yang di kanan bawah dan kiri bawah. Nah, kemudian bangun layang-layang tersebut kita potong sesuai dengan garis putus-putus merah yang ada di gambar. Setelah kita potong akan menghasilkan sedemikian rupa. Untuk lebih jelasnya, mari kita pisahkan perbagian menjadi seperti ini. Setelah itu, mari kita pindahkan segitiga hijau dan segitiga biru. Dari sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, dan kita juga putar arahnya sedemikian rupa sehingga terbentuk seperti gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa telah terbentuk bangun persegi panjang. Nah, luas persegi panjang tersebut yaitu panjang dikali lebar.
Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwa panjang persegi panjang tersebut yaitu D1 dan lebar persegi panjang tersebut yaitu setengah D2. Kita sama-sama mengetahui bahwa luas persegi panjang tersebut sama dengan luas layang-layang yang tadi kan, sehingga luas layang-layang yaitu D1 dikali setengah D2, atau kita bisa menulisnya dengan setengah kali D1 kali D2, dengan D1 merupakan panjang diagonal 1 dan D2 merupakan panjang diagonal 2. Nah, lalu bagaimana dengan kelilingnya? Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Nah, pada bangun layang-layang ini, kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah B. Atau kita bisa menulisnya dengan keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah B. Nah, oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan jika diberikan gambar bangun layang-layang seperti berikut ini, dengan panjang diagonal 1 dimisalkan D1, panjang diagonal 2 dimisalkan D2, dan A sama dengan panjang sisi yang pendek, dan B yaitu panjang sisi yang panjang, maka keliling layang-layang yaitu 2 dikali dalam kurung A ditambah B, dan luas layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali D2. Nah, sangat mudah kan ternyata? Sehingga berdasarkan semua yang telah kita pelajari tentang asal mula, rumus luas, dan keliling ke-6 bangun datar segi 4 tersebut, diperoleh rangkuman seperti ini. Untuk persegi, keliling sama dengan 4 dikali S, dan luas sama dengan S kuadrat. Untuk persegi panjang, keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L, dan luas sama dengan P dikali L. Untuk bangun jajar kenjang, keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah C, dan luas sama dengan A dikali T. Untuk bangun trapesium, keliling sama dengan A ditambah B ditambah panjang sisi yang di samping kanan ditambah panjang sisi di samping kiri, dan luas sama dengan dalam kurung A ditambah B dibagi 2 dikali T. Kemudian berikutnya, untuk bangun bola ketupat, keliling sama dengan 4 dikali S, dan luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Dan untuk bangun layang-layang, keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah B, dan luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Nah, sampai sini sudah selesai materi kita tentang segi 4. Kita sudah mengetahui tentang apa itu segi 4, apa saja jenis segi 4, dan bagaimana asal-muasal rumus luas dan keliling segi 4. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, terima kasih.